Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan Mufiana Zulfa Alwiya, kemudian Lara Satifi, dan Faradiba Dwi Hernita akan mempresentasikan tentang penerapan AI atau metode XGBoost pada aplikasi pendeteksi skimming di sektor perbankan, studi kasus skimming pada nasabah Bank BCA. Berdasarkan lanskap keamanan cyber Indonesia yang dirilis oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN tahun 2023, tercatat sekitar 1.216 aduan cybercrime. Grafik tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang informasi terkait situasi keamanan ruang cyber di Indonesia sepanjang tahun 2023 dan sekaligus membangun situasional melalui prediksi ancaman cyber di tahun 2024 mendatang. Sektor perbankan dan keuangan mengalami transformatif didorong dengan adanya kemajuan teknologi artificial intelligence dan perubahan ekspektasi konsumen atau nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan AI pada sektor perbankan dan keuangan terhadap salah satu kasus cybercrime, yaitu skimming. Kemudian AI diharapkan menjadi sebuah teknologi yang menjanjikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan struktur operasi perbankan dan interaksi keuangan nasabah serta memperkuat stabilitas sektor perbankan dan keuangan baik di masa sekarang hingga masa depan. Kemudian berdasarkan data dari BSSN menunjukkan di tahun 2023 telah terjadi 103 dugaan insiden kebocoran data atau data breach, termasuk di dalamnya sektor keuangan atau kasus skimming yang juga ikut terdampak sekitar 12%. Maka dari itu, Bank Indonesia dan otoritas juga berupaya untuk mengatasi kejahatan tersebut dengan meningkatkan keamanan ATM, privasi data nasabah, serta mengedukasi nasabah terhadap bahaya cybercrime yang memiliki risiko yang tinggi. Selanjutnya kami akan menjelaskan definisi dan konsep dari skimming itu sendiri. Jadi skimming itu merupakan sebuah bentuk kejahatan pencurian informasi dari strip magnetik pada kartu kredit atau debit yang kemudian memindahkan data pribadi tersebut ke dalam kartu kosong. Kejahatan ini termasuk ke dalam jenis penipuan phishing di mana data seperti nomor rekening, nomor kartu, dan PIN itu dicuri. Untuk modus operasinya sendiri ini melibatkan pengkloningan data dari magnetic stripe pada kartu debit atau kredit nasabah. Untuk jenis kejahatan skimming ini sendiri sering terjadi tidak hanya melalui mesin ATM saja, tetapi juga melalui mesin electronic data capture atau EDC yang umumnya berada di kasir toko. Untuk mesin ATM yang terindikasi sistem skimming akan menyalin informasi yang diperoleh dari mesin skimmer ke kartu ATM kosong saat kartu nasabah dimasukkan ke dalam mesin ATM. Namun juga terdapat peran kecerdasan buatan atau AI di dalam perbankan, di mana AI ini membantu meminimalisir penipuan dengan sistem pendeteksi melalui analisis perilaku dan pembelian dari pola transaksi. Ia juga menganalisis kebutuhan nasabah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan sistem biometrik untuk menggantikan PIN dan password demi meningkatkan sistem keamanan. Next. Terdapat dampak signifikan dari kasus skimming sendiri terhadap nasabah bank di Indonesia meliputi yang pertama adalah kehilangan dana. Kehilangan dana dalam jumlah besar dapat mengganggu stabilitas finansial nasabah dan menyebabkan dampak psikologis bagi nasabah itu sendiri. Yang kedua adalah tingkat kepercayaan yang menurun di mana nasabah akan merasa tidak aman melakukan penyimpanan uang mereka di bank yang bersangkutan karena memiliki kekhawatiran mengalami hal yang serupa. Yang ketiga adalah kerugian waktu dan emosional, di mana nasabah harus menghabiskan waktu untuk proses melaporkan kasus, berkomunikasi dengan pihak bank terkait, dan mengikuti seluruh prosedur investigasi. Yang keempat adalah gangguan aktivitas finansial. Kehilangan akses ke dana rekening ini dapat mengganggu berbagai aktivitas finansial dari nasabah itu sendiri, seperti pembayaran tagihan, investasi, atau kebutuhan yang mendesak. Yang kelima adalah perubahan kebiasaan dan prosedur keamanan, di mana nasabah nantinya akan bersifat lebih waspada dan skeptis dalam menggunakan layanan perbankan. Yang terakhir adalah tekanan untuk meningkatkan keamanan. Kasus seperti ini mendorong bank untuk meningkatkan sistem keamanan karena adanya tekanan dari opini yang dibuat publik serta melakukan pelatihan staf untuk mencegah hal serupa terjadi pada nasabah lain. Next.
Terdapat juga dampak terhadap reputasi bank itu sendiri. Yang pertama adalah kerugian reputasi. Jika kasus skimming yang melibatkan bank ini viral di media sosial atau media massa, hal ini akan merusak reputasi bank di mata publik dan bagi calon nasabah baru. Yang kedua adalah tuntutan hukum dan komplain nasabah. Pihak bank akan menghadapi peningkatan jumlah komplain dan tuntutan hukum dari nasabah yang merasa dirinya dirugikan. Yang ketiga adalah penurunan loyalitas, di mana rasa ketidakpuasan nasabah dapat menyebabkan ia beralih ke bank lain yang dinilai memiliki reputasi dan dianggap lebih aman. Next. Terdapat dampak juga terhadap sistem perbankan secara umum. Yang pertama adalah regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, di mana otoritas perbankan akan menetapkan standar keamanan yang lebih tinggi sehingga ia membutuhkan investasi tambahan dalam teknologi dan infrastruktur. Yang kelima, terdapat dampak terhadap ekonomi, di mana kerugian finansial signifikan bagi nasabah dan bank yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi jika kepercayaan publik menurun. Dan yang terakhir adalah mengalami krisis kepercayaan. Next. Adapun regulasi dan kebijakan kasus skimming di Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pada pasal 30 dan 32. Kemudian ada dari Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Kemudian dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau JK tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kemudian yang terakhir dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 362 dan pasal 406. Kemudian untuk pencegahan kasus ini itu sendiri, yang pertama penggunaan teknologi chip EMV dengan menyediakan keamanan tambahan membuat sulit untuk disalin. Kemudian yang kedua, autentikasi dua faktor menggunakan kode OTP yang dikirim melalui SMS. Yang ketiga, pemasangan anti-skimming device dan CCTV pada mesin ATM untuk memantau real time atau deteksi anomali dengan teknologi machine learning serta artificial intelligence untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kampanye edukasi risiko skimming dan panduan keamanan bagi nasabah bank. Yang kelima, kolaborasi antara otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia untuk memastikan kebijakan terhadap regulasi keamanan dan informasi ancaman skimming. Yang keenam, bank bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku skimming. Yang terakhir, audit sistem keamanan secara berkala dan pembaruan perangkat lunak untuk memastikan semua perangkat lunak yang digunakan perbankan sudah terbaru. Selanjutnya, jadi dari kasus skimming tersebut, kami mengusulkan implementasi kecerdasan buatan dengan metode XGBoost pada sebuah aplikasi pendeteksi skimming. Metode algoritma XGBoost atau Extreme Gradient Boosting merupakan algoritma open source machine learning yang menggunakan teknik ensemble learning yang menggabungkan prediksi dari beberapa model untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Model sederhana yang digunakan adalah model decision trees yang dikenal sebagai model lemah. Kemudian model lemah tersebut digabungkan untuk membentuk model yang lebih kuat. Dalam mendeteksi skimming, XGBoost dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya anomali atau pola yang mengarah pada penipuan dengan melihat data, jumlah transaksi, lokasi, waktu, dan pola perilaku pengguna. Next. Prinsip kerja dari XGBoost adalah dengan memanfaatkan gradient boosted trees, di mana peserta yang lemah adalah pohon regresi. Kemudian pohon regresi ini akan memetakan input pada salah satu daunnya, dan setiap daun memiliki nilai skor tertentu. XGBoost bekerja dengan cara meminimalkan sebuah fungsi objektif yang menggabungkan antara fungsi kerugian dan juga istilah penalti. Lalu pohon ini kemudian melakukan prediksi dan penambahan pohon baru untuk memperbaiki kesalahan pada pohon berikutnya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai terbentuk model yang akurat. Next. Implementasi metode XGBoost pada aplikasi pendeteksi skimming yang pertama tahapannya adalah identifikasi kategori skimming, di mana di sini
kita perlu mengidentifikasi kategori-kategori apa yang dapat diidentifikasi sebagai skimming. Selanjutnya adalah pengumpulan data historis. Data historis berupa jumlah transaksi yang sudah berlalu, juga berupa lokasi, tempat yang berkaitan dengan kejadian skimming. Selanjutnya adalah eksplorasi data, di mana ini merupakan visualisasi ringkasan-ringkasan dari data tersebut, baik berupa jumlah transaksi total, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahap modeling, di mana tahap modeling menggunakan algoritma XGBoost Classifier yang telah terbukti keakuratannya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu model yang telah dibuat, maka perlu dilakukan pelatihan dengan menggunakan data yang dikhususkan untuk dilatih dan selalu dilakukan evaluasi tiap modelnya. Jika hasil evaluasinya baik, maka dapat diintegrasi pada sistem aplikasi. Next. Berikut ini adalah gambaran aplikasi dan sistem deteksi skimming yang dapat dikatakan baik. Yang pertama adalah fleksibel dan mudah digunakan. Yang kedua, dashboard biasanya berisi informasi penting, jumlah transaksi, dan tingkat akurasi model. Selanjutnya, input pada sistem ini bisa berupa pendapatan, nama, lokasi, dan data yang dibutuhkan. Kemudian setelah dikomput, maka outputnya dapat berupa probabilitas adanya indikasi skimming. Next. Kelebihan dari metode XGBoost adalah yang pertama memiliki performa yang tinggi dan keakuratan yang baik. Yang kedua adalah dapat mengatasi dataset yang besar dan akurat sehingga cocok pada kategori mengatasi kasus skimming. Yang ketiga adalah dapat mengatasi dataset tak seimbang. Biasanya dataset ini berupa jumlah transaksi yang mengalami skimming itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan transaksi yang sah. Lalu untuk kekurangannya, ada yang pertama adalah karena metode XGBoost menggunakan banyak parameter, maka waktu komputasi yang dibutuhkan juga cukup lama. Yang kedua adalah jika datanya sedikit, maka model dapat menjadi tidak akurat, karena model ini lebih banyak menggunakan dataset yang jumlah banyak. Lalu yang ketiga adalah mudah mengalami overfitting, di mana karena datanya terlalu kompleks sehingga metode ini tidak dapat mendeteksi transaksi baru, seperti itu. Lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah dampak penggunaan AI. Yang pertama bagi pengguna, dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang kedua adalah dapat meningkatkan keterampilan teknis terhadap AI. Jadi di sini dapat dikatakan angka melek teknologi dari pengguna itu dapat meningkat. Yang kedua adalah dampak penggunaan pada bank, di mana penggunaan AI dapat menurunkan potensi kerugian finansial dari pengurangan penipuan tersebut. Lalu yang kedua, peningkatan kepercayaan oleh nasabah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kepatuhan pada regulasi yang ada. Selain dampak positif, pada bank juga dapat dampak yang perlu dikaji lagi, ya ini pertama, ya ini biaya pemeliharaan dan pengembangan yang tinggi karena memiliki model yang cukup kompleks dan akurat seperti itulah. Yang ketiga adalah dampak terhadap masyarakat, ya ini dapat menjamin stabilitas ekonomi. Lanjut. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan AI dapat membantu mendeteksi adanya skimming, khususnya di sektor perbankan dan keuangan. Kasus seperti ini memberi dampak yang buruk bagi nasabah maupun bank itu sendiri. Salah satu pemanfaatan AI adalah penerapan metode XGBoost pada aplikasi pendeteksi skimming. Metode XGBoost sendiri memiliki keunggulan dari segi performa dan keakuratannya, dan XGBoost dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya anomali atau pola yang mengarah pada penipuan dengan melihat data jumlah transaksi, lokasi, waktu, dan pola perilaku pengguna. Penggunaan XGBoost ini juga memberikan dampak yang baik berupa terjadinya peningkatan efisiensi pengguna dan dapat mengurangi potensi kerugian finansial bank itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.